Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan Indonesia telah melalui berbagai tahap dan perkembangan. Dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, pendidikan nasional mengalami perubahan besar dalam banyak hal. Di masa sebelum kemerdekaan, pendidikan menjadi alat propaganda bagi para penjajah untuk menguasai dan mendominasi rakyat Indonesia. Pendidikan sangat dibatasi, jangankan perihal fasilitas, isi dari pembelajaran itu sendiri amatlah sederhana dan yang bisa merasakannya hanya segelintir orang. Namun syukurnya, setelah Indonesia merdeka, pendidikan nasional mengalami banyak perubahan. Kini, pendidikan nasional ditujukan untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Kurikulum dan sistemnya pun telah berubah. Kini, pendidikan telah terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dan bahkan diwajibkan. Kemerdekaan ini tentu tak luput dari perjuangan para pahlawan, salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai pahlawan pendidikan karena jasa-jasanya dalam pendidikan Indonesia. Melalui gagasan dan usahanya, beliau berhasil membangun sekolah untuk pribumi bernama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among dan konsep trilogi kepemimpinan, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Gagasan tersebut dapat membantu melepaskan belenggu kemerdekaan peserta didik. Selain itu, beliau juga memasukkan kebudayaan lokal dalam pembelajarannya. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky dan Piaget. Hingga kini, gagasan-gagasan beliau masih terus diterapkan dan dikembangkan. Contohnya, perihal Merdeka Belajar. Meski telah memperoleh banyak kemajuan, pendidikan Indonesia harus tetap berkembang agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul sebab perkembangan zaman, seperti kesenjangan akses pendidikan dan informasi, maupun dampak-dampak perkembangan teknologi lainnya. Setelah mempelajari materi ini, saya dapat mengetahui sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari masa ke masa, dan memahami gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang masih bisa eksis untuk digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Selain itu, saya semakin sadar akan pentingnya pembelajaran demokratis yang memberikan kesempatan seluas mungkin kepada peserta didik untuk berekspresi dan berkreasi sehingga dapat membantu mengembangkan kompetensinya. Hal yang ingin saya terapkan di sekolah atau kelas saya adalah menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik, dan membantu mereka dalam mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotornya. Terima kasih.